warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Teknologi Sediaan Semi-Solid dan Liquid, Bapak Apoteker Muhammad Bisvain Asaf, S.Farm MSc. Perkenalkan, saya Desti Sabriana dengan NIM 202504156, kelas D25 Farmasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan seputar materi emulsi. Emulsi adalah sediaan yang terdiri dari dua cairan yang tidak bercampur, yaitu minyak dan air, di mana salah satu cairan terdispersi dalam bentuk tetesan kecil dalam cairan lainnya dengan bantuan emulgator. Tanpa emulgator, minyak dan air akan cepat terpisah. Contohnya susu, santan, lotion, krim, dan emulsi oral. Adapun tiga komponen utama dari emulsi. Yang pertama, fase terdispersi. Fase terdispersi ini merupakan fase yang tersebar dalam bentuk tetesan kecil. Misalnya minyak pada emulsi, minyak dalam air. Yang kedua, air pada emulsi, air dalam minyak. Selanjutnya, fase terdispersi. Fase terdispersi merupakan fase yang menjadi media penyebaran. Yang ketiga, emulgator. Emulgator adalah zat yang menurunkan tegangan antar muka minyak dan air, sehingga kedua fase dapat bercampur dan lebih stabil. Contoh emulgator ada Twin 80, Span 80, Gom Arab, Tragakan, dan Lecithin. Adapun jenis-jenis emulsi. Yang pertama, emulsi minyak dalam air. Pada tipe ini, minyak menjadi fase terdispersi dan air menjadi fase pendispersi. Karakteristiknya itu tidak berminyak, mudah dicuci air, banyak digunakan pada emulsi oral dan lotion. Contohnya itu ada susu dan lotion. Yang kedua, emulsi air dalam minyak. Pada tipe ini, air menjadi fase terdispersi dan minyak menjadi fase pendispersi. Karakteristiknya itu lebih berminyak, sulit dicuci air, digunakan pada krim pelindung kulit. Contohnya cold cream. Ada metode pembuatan emulsi. Yang pertama, metode gom kering atau dry gom. Perbandingan 4-2-1. 4 bagian minyak, 2 bagian air, dan 1 bagian gom arab. Yang kedua, metode gom basah atau wet gom. Gom dicampur terlebih dahulu dengan air, kemudian minyak ditambahkan sedikit demi sedikit sambil diaduk. Yang selanjutnya, metode botol. Digunakan untuk minyak yang mudah menguap atau minyak dengan viskositas rendah. Selanjutnya ada evaluasi emulsi. Emulsi setelah dibuat, emulsi harus dievaluasi. Yang pertama itu ada organoleptik. Organoleptik ini mengamati tentang warna, bau, dan bentuk. Yang kedua, homogenitas. Homogenitas ini melihat apakah emulsi tercampur merata. Dan yang ketiga itu ada pH. pH ini harus sesuai dengan tujuan penggunaan. Untuk sediaan topikal itu umumnya sekitar 4,5 sampai 6,5. Dan yang keempat itu ada viskositas. Viskositas ini tujuannya untuk mengukur tingkat kekentalan emulsi. Dan yang kelima itu uji stabilitas. Uji stabilitas ini mengamati apakah terjadi kremin, koalescensi, cracking, atau pemisahan fase. Selanjutnya, adapun kerusakan pada emulsi. Yang pertama itu ada kremin. Kremin ini tetesan minyak naik ke permukaan tetapi masih dapat dikocok kembali. Yang kedua ada flokulasi. Partikel ini berkumpul membentuk agregat. Yang ketiga ada koalescensi. Butiran kecil bergabung menjadi butiran besar. Dan yang terakhir itu ada cracking. Cracking ini terjadi pemisahan fase permanen dan tidak dapat kembali seperti semula.
Contoh penerapan emulsi ada dua. Yang pertama itu sediaan oral. Contohnya itu emulsi minyak ikan dan emulsi vitamin. Tujuannya ini meningkatkan rasa dan mempermudah konsumsi. Yang kedua ada sediaan topikal. Contohnya krim dan lotion. Tujuannya melemapkan kulit dan menghantarkan obat. Adapun poin penting yang harus dipahami oleh mahasiswa. Yang pertama, emulsi merupakan campuran dua cairan yang tidak saling bercampur. Dan yang kedua itu emulgator berfungsi menjaga kestabilan emulsi. Yang ketiga, terdapat dua tipe emulsi yaitu minyak dalam air dan air dalam minyak. Yang keempat, emulsi harus memenuhi persyaratan stabilitas agar efektif dan aman digunakan. Dan yang terakhir, evaluasi mutu emulsi sangat penting sebelum digunakan oleh pasien. Jadi, adapun kesimpulan dari materi saya, dari pembahasan yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa emulsi merupakan salah satu bentuk sediaan yang banyak digunakan dalam bidang farmasi karena mampu menggabungkan fase minyak dan air menjadi sistem yang stabil dengan memahami komponen, jenis, metode pembuatan, dan evaluasinya. Kita dapat merancang sediaan emulsi yang memenuhi persyaratan mutu dan memberikan manfaat optimal bagi pasien. Sekian materi yang saya sudah sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.